Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Para pemirsa sekalian, beberapa edisi yang lalu kami telah mengurai tentang kehebatan Letnan Komarudin yang berlatar kisah perjuangan serangan umum 1 Maret 1949, di mana serangan umum 1 Maret 1949 ini mampu membungkam propaganda Belanda di mata internasional yang mengatakan bahwa TNI sudah tidak ada, Indonesia sudah tidak ada. Maka dengan serangan umum tersebut, merah putih masih berkibar sampai hari ini. Dan pada saat itu pula, proses tawar Indonesia makin meningkat di mata dunia. Satu di antara tokoh serangan umum tersebut adalah Letnan Komarudin yang memiliki kekhasan tersendiri, yakni kebal tembak, bahkan kebal suntik. Di samping itu, beliau adalah seorang tentara yang sportif, berawal dari peta pembela tanah air, kemudian pindah ke Laskar Hizbullah, pasukan para kiai dan kaum muslimin. Kemudian beliau berada di tubuh TNI. Dan seperti yang telah kami urai, pada saat itu Letnan Komarudin lupa untuk tidur karena semalaman mengupas atau membahas peta yang akan dijalani menuju kota Jogja guna melakukan serangan umum. Karena lupa tidur, beliau pun lupa tanggal. Sehingga serangan umum yang mestinya tanggal 1 Maret akhir Februari, yakni tanggal 28 Februari beliau sudah melakukan serangan, sehingga kemudian diperintahkan untuk mundur. Nah, ada sisi-sisi yang kurang baik pada nasib beliau pasca serangan umum tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberontakan di negeri ini terjadi di beberapa tempat. Satu di antaranya yang kita kenal dengan pemberontakan Darul Islam atau DITII di Jawa Barat. Peristiwa pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo tersebut yang kemudian membawa-bawa nama Komarudin terseret kepada tuduhan beliau juga menjadi bagian dari pemberontakan, sehingga beliau dipecat dari TNI. Tidak hanya itu, di masa tuanya pejuang yang luar biasa tersebut memilih menjalani hidup sebagai preman. Dalam buku tulisan Daud Sinjal, antara lain diinformasikan bahwa Letnan Komarudin dituduh terlibat dalam pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Dijelaskan, tuduhan itu muncul ketika Kompi Komarudin saat itu berpangkat kapten pada tahun 1950-an dikirim ke Malangbong, Garut, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Namun, Kapten Komarudin bukannya berperang, ia malah asyik memilih dalam tanda petik ngopi-ngopi bareng pasukan DITII. Para pemirsa sekalian, masih dalam buku tulisan Daud Sinjal, satu di antara narasumbernya adalah salah satu cucu dari almarhum Kapten Komarudin, yakni Prianto. Prianto menjelaskan setelah peristiwa di Malangbong, Garut, Jawa Barat tersebut, diinformasikan oleh Prianto, Mbah Komar dan pasukannya ditarik kembali ke Jogja. Sampai di markasnya, Mbah Komar dan kompinya langsung dipecat secara massal. Walaupun nanti nama baiknya direhabilitasi.
Ada juga dugaan kenapa Kapten Komarudin jengah atau enggan untuk berperang dengan para gerilyawan DITII, mengingat sebagian dari mereka adalah kawan-kawan seperjuangannya dulu ketika di Laskar Hizbullah. Bahkan ada juga pasukan dari DITII ini yang merupakan teman seperguruan Kapten Komarudin ketika di sebuah padepokan. Maka dari sini disinyalir Kapten Komarudin tidak mau berperang dengan DITII pada saat beliau ditugaskan di sana, sehingga beliau dituduh menjadi bagian dari DITII. Kemudian seperti yang telah saya sitir tadi, setelah dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Kapten Komarudin ternyata tidak benar. Maka dari itu kemudian namanya direhabilitasi. Karakter rehabilitasi yang tak instan dan butuh proses lebih lama membuat karirnya sebagai tentara tidaklah mulus. Bahkan setelah namanya direhabilitasi, Kapten Komarudin malah mengundurkan diri dari ketentaraan secara resmi. Hal itu terjadi pada tahun 1960-an, dan dari sini kemudian pejuang yang hebat itu memilih menjalani hidup sebagai preman. Masih di buku yang sama dengan narasumber yang sama, yakni Pak Priyanto, dijelaskan bahwa Komarudin kemudian memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya di kota gede Yogyakarta. Namanya terkenal sekaligus disegani. Ia dikenal sebagai preman baik hati, preman dalam tanda petik, preman baik hati dan suka menolong. Tempat tongkrongan favoritnya di samping pabrik susu SGM. Demikian kesaksian dari Pak Priyanto. Setelah dikenal sebagai preman yang disegani dan baik hati di kota gede Jogja, kemudian secara misterius Kapten Komarudin sang pejuang itu menghilang. Maka kemudian rekan seperjuangannya ketika melawan Belanda, yakni Sutoyo alias Boyo, mencarinya hingga ke Jakarta. Alhasil kemudian Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa. Untuk hidup ia menjadi preman dan ditakuti di wilayah Pasar Senen. Jadi beliau tinggal di sebuah gubuk di rawa-rawa di daerah Cempaka Putih ya pada tahun 1969 atau 1970-an ya. Sekarang kan Cempaka Putih sudah menjadi kota, dan beliau menjalani hidup sebagai preman di Pasar Senen. Memang Pasar Senen ini sangat dikenal sampai hari ini sebagai tempat yang seperti itulah ya. Dan saya juga dulu ketika masih wartawan sering melintasi dan menjumpai preman-preman Pasar Senen. Sebagai seorang teman, Pak Boyo kemudian membujuk Pak Komarudin agar kembali ke Jogja. Atas bujukan dari sahabat seperjuangannya tersebut, pada sekitar tahun 1972, Pak Komarudin kembali lagi ke kota gede. Dan tak lama setelah itu beliau kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Pak Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat atau PKU milik dari Muhammadiyah. Dan terkait dengan peristiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah ini juga diinformasikan oleh salah satu cucu beliau, yaitu Pak Priyanto. Beliau menyampaikan, waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dokter Barit mengeluh. Zaman dulu dokter sendiri yang menyuntik, dan Dokter Barit bilang selalu gagal menyuntik Mbah Komar karena kulitnya atos atau keras. Tidak lama berselang, pada tahun 1973, seorang pejuang yang hebat, yang pernah dituduh sebagai pemberontak, yang di masa tuanya memilih sebagai preman yang baik hati, akhirnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah beliau meninggal, kemudian jenazahnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah para pemirsa, banyak hal yang bisa kita petik dari kisah hidup Letnan atau Kapten Komarudin. Beliau sebagai pejuang, beliau juga merasakan pedihnya
tuduhan, dan beliau juga menjalani masa tuanya sebagai preman yang baik hati. Buah dari perjuangan beliau dan para pejuang lainnya kita nikmati hari ini. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi bagi kita semua bahwa para pejuang yang luar biasa belum tentu hidupnya indah seperti yang kita bayangkan. Maka itu, marilah kita berusaha sepenuh hati untuk merawat bangsa ini demi mempertahankan, demi mensyukuri hasil perjuangan beliau-beliau yang telah mendahului kita semua. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!